Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Mari kita lanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir. Kita sampai pada surat Ali Imran ayat 83 di kitab rujukan kita halaman 542. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Afa ghayra dinillahi, apa to marang sakliyane agamane Allah Subhanahu wa taala, yabghuna padha ngalap sira kabeh, walahu lan kagungane Allah, aslama wis padha Islam, wis padha nyerah, mau fis samawati wal ardi, sapa-sapa wong kang ing dalem langit lan ing bumi, tau'an khale manut, au karhan utawa gedeng, wa ilaihi yurja'un lan marang Allah Subhanahu wa taala yurja'un, wong-wong iku kabeh padha dibalekake. Ini pertanyaan atau tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka itu berani mengambil agama selain agamanya Allah? Padahal seluruh langit dan bumi beserta isinya, kata Allah ini, itu tunduk kepada Allah, meskipun dia itu secara sukarela, secara taat, secara senang hati, atau tidak suka. Jadi siapa yang menolak, siapa yang tidak suka, siapa yang membantah, siapa yang melawan, tidak punya pilihan lain kecuali tunduk dan taat kepada Allah. Tau'an wa karhan. Tunduknya kepada Allah, aslama itu artinya menyerah kepada Allah itu dengan rasa senang hati, dengan ikhlas, atau dengan ngerundel. Pasti akan tunduk kepada Allah. Maka sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan orang yang tidak beragama Islam? Ini bapak-bapak dan ibu-ibu kalau buka di YouTube sekarang ini banyak yang saya lihat itu Gus katanya, Islah Bahrawi. Ini harus kita jelaskan supaya nanti tidak membuat iman kita itu goyah. Kalau kena pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita goyah iman, itu berarti kan iman kita terpengaruh. Yang banyak di YouTube ini, Islah Bahrawi mengatakan, apakah
Thomas Alva Edison itu bagaimana ceritanya kok bisa disebutkan masuk neraka? Ya, Thomas Alva Edison. Siapa itu? Thomas Alva Edison. Yang punya toko Alfa, bukan Alfamart, bukan. Namanya Alfa tengahnya, tapi bukan pemilik Alfamart. Penemu listrik. Kata Islah Bahrawi, masa Thomas Alva Edison masuk neraka hanya karena tidak memeluk agama Islam? Padahal temuannya Thomas Edison itu menerangi, ya listrik itu menyinari menungso kabeh sak donya. Kata Islah Bahrawi, ini saya dengarkan di YouTube. Nah, menerangi Masjidil Haram, menerangi Masjid Nabawi, ya begitu. Lah kok masuk neraka bagaimana? Nah, kalau di media sosial sudah banyak yang mereaksi itu, ya. Ustadz Adi Hidayat sudah menjelaskan, Buya Yahya juga sudah menjelaskan, banyak sekali sudah menjelaskan. Ustadz Mujiman sudah menjelaskan, Ustadz Firanda sudah menjelaskan. Semua kiai-kiai ustadz-ustadz dari berbagai kalangan sudah menjelaskan. Tentu para ustadz itu sudah lebih berkompeten. Kita hanya ingin menempatkan dulu konteksnya nih. Jadi sebelum menjawab pertanyaan ini harus jelaskan konteksnya. Si Bahrawi ini seperti apa sih posisinya atau pemahamannya keagamaannya? Kalau pertanyaannya kemudian itu kan namanya menggugat pertanyaan. Loh kok iso? Padahal wong iki apik kok kambang gitu. Kok wong apik, wong ya bermanfaat kepada semua seluruh dunia, kok iso mlebu neraka? Ya. Yang pertama tentu saja ini pertanyaan filosofis namanya. Pertanyaan filsafat yang sifatnya itu logika. Pertanyaan yang menggunakan akal kita. Kok ono wong apik kok dihukum, ya? Seperti Nadiem Makarim. Ya, Nadiem Makarim ini sekarang pertanyaannya, ayo coba kita balik. Kalau Pak Bahrawi itu, kenapa Nadiem Makarim ya menemukan Gojek? Ini aplikasi terbaik diakui oleh seluruh dunia. Ya, aplikasi Gojek memberi lapangan pekerjaan kepada puluhan juta orang seluruh Indonesia. Ya, seluruh Indonesia ini. Kita bisa bayangkan ya, kalau nggak ada Gojek ini sekarang, kondisi seperti sekarang, angka pengangguran di Indonesia itu coba berapa? Para driver Gojek itu kan dihitung bukan pengangguran, itu dihitung bekerja. Meskipun bekerjanya kepada dirinya sendiri, siapa yang bayari driver Gojek? Nggak ada kan. Gojek sendiri sebagai aplikator juga nggak ngaku, nggak pernah bayar dia, malah motongi yang iya. Bukan pekerja dia sebagai mitra. Tapi ditulis, dicatat oleh pemerintah sebagai bukan pengangguran. Puluhan, saya nggak tahu, belum lihat di Google berapa juta yang sudah diberi pekerjaan oleh mantan Mas Menteri Nadiem ini. Tapi kenapa dia dituntut 18 tahun? Kan begitu, logikanya di mana coba? Ini masih keputusannya manusia saja, kita sudah nggak ketemu. Keputusannya manusia bahwa arek pinter, arek api, ya tokoh keluarga kaya, keluarganya bapaknya Nadiem itu namanya Anwar Nono Makarim, bapak-bapak yang usia senior. Namanya beliau seorang advokat yang hebat, tapi juga beliau seorang aktivis waktu itu tahun 65. Ini angkatannya Gunawan Muhammad gitu. Ini orang hebat, Nono Anwar Makarim ini. Keluarganya Nadiem ini keluarga keturunan Arab, tapi pendidikannya pendidikan Barat.
Harvard rata-rata lulusan dari Harvard di Amerika, termasuk Nadiem. Luarnya kayak gini api, kok terus dihukum 12 tahun, didenda lagi berapa itu? 6 triliun apa pira itu? Kalau ndak bisa bayar 6 triliun, ditambahi mana hukumannya 9 tahun, 17 tahun setengah. Mana coba logikanya? Mana keadilannya? Kan begitu. Kita bandingkan dengan keputusan manusia ini saja sudah ndak nutut. Pak Bahrawi pasti nggak bisa jawab. Karena yang punya kekuasaan itu adalah negara. Yang menciptakan hukum ini adalah negara. Sing duwe tanah, sing duwe wilayah itu adalah negara. Maka negara itu punya kewenangan kekuasaan untuk membuat hukum. Jadi hukum ini KUHP atau KUHAP kita yang baru, Undang-Undang Dasar segala macam itu kan dibentuk, dibikin, kemudian dijalankan oleh negara, termasuk menjatuhkan sanksinya. Gitu. Jadi negara ini, kenapa kok negara ini kuat, punya kekuasaan, mergo negara bisa membuat hukum, kemudian menjatuhkan sanksi, sehingga nurut ambil hukum disanksi. Itu saja sudah. Kita jawabannya, jawabannya Pak Bahrawi mau itu, jawabannya Nadiem iki wis. Gitu, nggak usah ruwet-ruwet, kita nggak paham filsafat segala macam, tapi jawaban ini saja, ini namanya analogi, karena Pak Bahrawi memakai akalnya. Ini salah satu ciri, salah satu tanda orang-orang liberal, orang-orang muslim liberal. Dulu ada JIL ya, Jaringan Islam Liberal. Itu Gus Ulil Absar Abdallah. Ulil Absar Abdallah ini mantunya Kiai Haji Mustafa Bisri Rembang, mantunya Gus Mus, tapi jadi pentolannya Islam Liberal. Dulu, sekarang udah tidak laku kayaknya. Itu tahun 90-an. Sekarang Gus Ulil mungkin ya sudah insaf ya, saya kenal beliau. Ketemu beliau. Sekarang dia malah jadi, bukan sekarang, dari dulu kiai dia. Ngajar Ihya Ulumuddin di media sosial, pengikutnya banyak sekali. Orang-orang liberal itu begitu. Kalau ada keputusan-keputusan yang dianggap adil, dia menggunakan logika, menggunakan akalnya. Padahal sing duwe donya, sing duwe langit bumi, sak alam jagat raya itu Gusti Allah. Dia mengakui apa enggak bahwa alam jagat raya ini punya Gusti Allah, kan gitu aja. Pertama, kalau kita mau menggunakan logika, ngakui apa enggak? Kalau ngakui, ya berarti mengakui bahwa Allah itu punya kuasa. Tadi itu Allah menurunkan hukum-hukumnya. Hukum Allah itu antara lain apa? Kenapa tadi di ayat ini disebutkan semua pasti tunduk, tau'an wa karhan? Karena ada yang namanya hukum-hukum yang diturunkan dalam bentuk agama, hubungan manusia dengan Allah SWT. Ada hukum-hukum alam yang disebut hukum alam, yang menjadi ilmu pengetahuan, menjadi sains. Itu yang disebut sebagai sunnatullah. Semua hukum yang di alam ini, listrik bisa nyala karena adanya plus minus, karena ada, itu kan hukum alam. Gitu. Siapa yang menciptakan hukum alam ini? Ya Allah SWT. Siapa yang kemudian di udara ini ada oksigen, kemudian tata surya ini bisa berjalan dengan tertib, matahari tiap hari rutin puternya. Siapa ini yang punya hukum ini? Allah SWT. Kalau sudah mengakui itu, bahwa ini hukum semua ini dibuat oleh Allah SWT, ini bukan ini hukum yang universal seluruh dunia. Kalau ada orang yang ada yang enggak nurut, semua pasti nurut, ikut dengan hukum alam sunnatullah itu. Meskipun tadi, tapi dia tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya. Itu. Jadi orang-orang liberal yang kemudian kalau kita tidak hati-hati mendengarkan konten-konten begitu, kita kan bisa goyah bertanya, iya ya.
Jare Gusti Allah iki mau adil lah kok nyiksa Thomas Alva Edison yang penemuannya sekarang itu dipakai orang seluruh dunia. Jadi dia bermanfaat, memberi manfaat, tapi dia melanggar satu hukum yang lain. Karena itu dia dihukum. Itu. Jadi ini logika dibalas dengan logika. Pertanyaannya itu logika. Jadi kalau pertanyaan logika kita jawab dengan logika. Gitu. Kalau pertanyaannya agama, dia percaya bahwa Al-Quran ini benar, jadi jawab dengan Al-Quran. Persoalannya kan dia tidak percaya bahwa Al-Quran ini benar gitu kan. Orang-orang liberal itu tidak percaya loh bahwa Al-Quran itu wahyu, jangan keliru. Tidak percaya bahwa Al-Quran itu wahyu. Gitu. Terus apa Al-Quran ini? Al-Quran ini dianggap Nabi, terutama Nabi Muhammad SAW itu seorang yang baik, seorang yang soleh, seorang yang terpercaya. Kemudian dia berkontemplasi. Pertama di Gua Hira itu, kemudian karena dia berkontemplasi berhari-hari, terus dia seperti kena trans itu kerasukan, jadi dia orang kerasukan. Maka kemudian dia ketakutan ketika dia mendengar suara Iqra. Gitu. Jadi wahyu itu dijelaskan secara rasio, secara akal. Makanya kemudian dia menciptakan teori semacam itu, bahwa Al-Quran itu adalah ide kontemplasinya Nabi Muhammad, kemudian dia mendengar suara itu, kemudian dia sampaikan suara itu kepada umatnya. Wah ini kan, jadi kembali lagi, apa yang tidak bisa dijelaskan secara akal itu dicari pembenarannya secara akal. Padahal coba keterbatasan akal, akhirat misalnya, surga neraka akhirat tidak kekal misalnya, ada yang begitu. Ya, kemudian apakah siksa kubur itu ada bener apa enggak? Apakah nanti di kubur itu disiksa secara fisik, digepui begitu? Atau hanya roh kita? Nanti yang masuk neraka, masuk surga itu apakah roh kita atau fisik kita? Apakah kita dibangkitkan dalam keadaan seperti manusia begini? Pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu akal logika. Kalau sudah begitu kan kita jawabkan ya tidak tahu, memang kita belum pernah ada yang menjalankan itu. Maka kemudian dicarilah pembenarannya, keterangannya melalui filsafat. Gitu. Jadi filsafat itu sepenuhnya 100% olah akalnya manusia. Filsafat itu tidak ada yang kemudian merujuk pada agama gitu, tidak ada. Tapi filsafat juga ada filsafat Islam. Di dalam filsafat Islam pun itu kalau kita membaca, mempelajari, itu memang banyak hal-hal yang sifatnya itu juga pertanyaan-pertanyaan atau argumen-argumen dari akal. Jadi penggaweannya filsafat itu cuma satu dok, bertanya aja, apa saja dipertanyakan. Apa saja, termasuk tadi itu, akhirat itu dipertanyakan, Gusti Allah itu dipertanyakan. Dimana kita sebagai orang beriman. Karena kalau kita sudah tidak nutut di sana, kita akan menyatakan amantu billahi dan seterusnya, 6 rukun iman. Tetapi orang filsafat tidak, dia mencari terus sampai ketemu. Maka ketika tidak ketemu, dia menyatakan ateis. Ya, tidak percaya ada Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak ada. Nah terus bumi jenggelek sampai gede itu kan di evolusi. Evolusi itu terik tumbuh mulai dari satu sel gitu. Tumbuh berjuta, ratusan juta tahun terus jadi donya. Nah, ya kan. Ini kan jelas ngarang gitu. Tapi kok orang percaya gitu kan. Teori evolusinya Pak Darwin itu orang percaya. Sudah pernah kita bahas ya soal monyet ya, ketek ya, bedes. Sudah itu juga kita jawab secara logika, gaya Surabayaan, gaya arek Surabayaan serekalan aja. Nah awak mau percaya, aku nggak percaya, saya nggak percaya. Manusia itu kita yakin, percaya, kita iman turunan Nabi Adam. Nah awak mau percaya bahwa menungso turunannya ketek, turunannya bedes, ya gak apa-apa percaya awak itu turunannya bedes, gitu kan ya. Jadi ya kalau secara ilmiahnya
Ya tadi itu, bagaimana dari satu sel, makhluk satu sel berkembang jadi seluruh alam raya ini. Itu. Jadi itu yang namanya teori evolusi. Itu yang berasal dari filsafat. Filsafat karena dia bertanya terus-menerus, maka jadilah ilmu pengetahuan. Jadi sains itu dasarnya adalah filsafat. Jadi mudah-mudahan kita tidak terpengaruh ya. Mendengarkan begitu tidak apa-apa, tetapi harus diingat bahwa orang-orang yang punya konten-konten seperti itu adalah orang-orang yang menganut filsafat, dan dalam pemahamannya terhadap Islam dia yang digolongkan oleh para ahli sendiri menggolongkan sebagai Islam liberal. Islam itu artinya menyerah, liberal artinya bebas loh. Ya apa kok ono wong ngaku dia sendiri mengatakan saya ini Islam liberal. Coba ya, itu namanya kalau kita belajar filsafat contradictio inter minus. Ada kontradiksi dalam pemakaian istilah. Wong namanya Islam, Islam kan assalam yuslimu, menyerah. Gitu, artinya Islam itu menyerah. Lah kok ini liberal, liberal itu artinya bebas. Mana ada orang yang menyerah kok bebas? Tidak ada. Yang namanya orang menyerah itu ya menyerah sudah. Mau diapakan, diperintah apapun, ya harus manut. Tetapi ini dari segi nama kelompok ini saja, itu sudah ada kontradiksi. Tetapi ya besar ketika itu. Lama-lama ya gak payu sendiri ya, hilang sendiri. Jadi kalau ada orang mengaku Islam liberal tadi itu, Islam itu menyerah, liberal itu bebas. Jadi tidak cocok nama itu. Kalau kamu mengaku liberal, ya sudah liberal saja. Tidak usah bawa-bawa nama Islam. Kita lanjut. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Dawuh sira Muhammad, amanna kita kabeh percaya billahi marang Allah Subhanahu wa taala wa ma unzila alaina, lan apa kang diturunake alaina ngatasi kita, artinya Al-Qur'an. Nabi Muhammad, kalau ada orang yang mempertanyakan apakah bagaimana dengan orang yang mengambil agama selain Islam, maka jawabannya kata Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala, dawuh sira Muhammad kita kabeh iman kelawan Allah lan barang kang diturunaken Allah maring kita, artinya Al-Qur'an. Wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismaila, lan apa kang diturunake marang ing atase Nabi Ibrahim lan Nabi Ismail, wa Ishaq wa Yaqub, lan apa kang diturunake marang Nabi Ishaq lan Nabi Yaqub, wal asbati, lan asbat anak turunan Nabi Yaqub, wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim, lan apa kang diparingake marang Musa wa Isa lan Nabi Isa wan nabiyuna lan kabeh para nabi mir rabbihim saking Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawablah Nabi Muhammad kalau ada orang yang mempertanyakan itu, kan pemahamannya, mafhum mukhalafahnya, kalau menggugat kenapa orang non muslim baik kok masuk neraka, itu misalnya apa? Pak Thomas Alva Edison agamanya apa? Kita asumsikan aja agamanya Kristen atau Kristiani atau Nasrani. Ya. Kita semua umatnya Nabi Muhammad ini mengakui semua nabi-nabi yang diturunkan sebelumnya. Kitab-kitabnya semua kita yakini. Bagian dari iman kita. Ya, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Rasul-rasulnya semua kita imani. 25 rasul, nabi dan rasul, semua ratusan jumlahnya nabi-nabi yang diutus Allah. Kita semua umat Nabi Muhammad mengimani. Tetapi ajarannya adalah ajaran Al-Qur'an, ini ajaran yang menyempurnakan semua ajaran yang ada. Dan Nabi Muhammad itu khatamul anbiya, khatamun nabiyyin, penutup, penyegel. Khotam itu stempel, itu namanya khotam.
dalam bahasa Arab. Khatam, khataman itu tamat. Ngaji ayo khataman itu artinya tamat, terakhir. Khotam itu artinya juga stempel. Nabi Muhammad SAW punya cincin yang juga jadi stempel. Di situ tertulis Muhammad Rasulullah, buat stempel gitu. Jadi khotam itu bisa artinya bisa segel, bisa stempel, udah terakhir ya. Kalau sudah ada stempelnya ya sudah sah di situ. Kan semua penganut Kristen, penganut Yahudi ya, 3 agama ini saja yang diakui sebagai agama langit, agama samawi, agama Ibrahimi. Lain-lainnya itu agama bumi, agama ciptaannya manusia. Hindu ya ciptaannya manusia, Buddha ciptaannya manusia. Konghucu bukan agama, Konghucu itu etika sosial, aturan-aturan sama orang tua, sama teman, sama saudara seperti apa, aturan gitu. Dia tidak punya Tuhan, itu tidak punya. Ini kan agama-agama yang ciptaan manusia, tetapi agama para ahli di seluruh dunia sudah mengakui bahwa yang disebut agama langit itu hanya Yahudi, Nasrani, dan Islam. Dan Islam menjadi penutup semua agama. Karena agama Yahudi di dalam kitab Taurat sudah disebutkan bahwa nabi terakhir nanti adalah nabi yang diturunkan oleh Allah, namanya Muhammad atau Ahmad. Injil juga demikian. Tetapi mereka tidak mau beriman karena tidak datang dari golongan mereka, terutama orang-orang Yahudi. La nufarriqu baina ahadin minhum, ora ana pasulayan, ora ana perbedaan baina ahadin minhum ing antarane salah suwijine saking para nabi mau, wa nahnu lahu muslimun, lan utawi kita kabeh lahu maring para nabi muslimun iku padha Islam, padha masrahake awak kita. Kita lanjutkan. Ini yang jelas dan tegas. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Ya. Lan sapa wonge kang ngalap ghairal islami saliyane Islam dinan dadi agama fala yuqbala mongko ora bakal diterima minhu saking wong wa huwa lan wong mau fil akhirati ing dalam akhirat minal khasirin, termasuk wong kang padha rugi. Tegas sudah di sini. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi itu sudah ditutup dengan argumen yang sangat tegas dan kuat di sini. Siapa, kita lihat terjemahannya, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Jadi orang-orang yang baik di dunia tadi itu, ya dia tidak rugi di akhirat, di dunia untung dia. Emang penemuannya Thomas Alva Edison itu tidak dihargai. Kalau dia punya hak paten, ya itu kan hasil karyanya dia ini sudah dibalas, sudah dibalas hasil karyanya dia ini. Mas Nadiem ini, ya kalau bapak-bapak ibu-ibu ngikuti sidangnya, kekayaannya itu kan berapa belas triliun itu. Ya, beliau sebagai pencipta aplikasi Gojek ini wes kaya raya 7 turunan ya. Hitung turunan, coba hitung turunan itu berapa lama itu. Ya. Tapi ada orang ngaku, wah aku iki turunane wong sugih sak kampung iki turunan. Lah kon kok melarat saiki? Iya aku turunan ke 8. Jadi karena nenek moyang saya kaya raya tapi 7 turunan, aku turunan ke 8, jadi melarat. Jadi Mas Nadiem ini sudah dibalas oleh hasilnya, dia sudah dibalas, kekayaannya dia kan sudah bertriliun-triliun itu. Tetapi ketika dia melanggar aturan, ya urusannya beda. Nggak ada hubungannya ini. Sama dengan Pak Thomas Alva Edison itu. Apakah dia belum dibalas? Sudah lah.
Pasti sudah dibalas. Dia kalau mendapatkan hak paten itu sudah pasti kaya raya. Dia sudah dihormati orang seluruh dunia. Namanya dihafal oleh anak-anak SD. Ya, seluruh dunia ngapalkan. Siapa penemu listrik? Thomas Alva Edison. Gitu, hafal semua. Sudah dia dapat kemuliaan, keterkenalan, harta, semua dapat dia di dunia. Tapi di akhirat dia bangkrut. Wa wa fil akhirati minal khosirin, lan khale wong-wong kang ora ndadekke agama Islam sebagai agamanya, itu fil akhirati, di akhirat itu menjadi orang-orang yang merugi. Sudah jelas, ya, ibu-ibu bapak, itu argumen namanya, itu namanya cara kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Monggo kita lanjut halaman berikutnya. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim. Mongko kepiye Allah iku bakal nguwahi pituduh kauman marang kaum kafaru kang padha kafir sapa kaum ba'da imanihim sakwise padha iman sapa kaum wa syahidu annar rasula haqqun, lan padha nyakseni wong-wong kaum mau setuhune Rasul Muhammad itu hakun, bener. Wajahumul bayinat, dan wis teko marang kaum mau al bayinatu apa pira-pira keterangan. Artinya al bayinat ini adalah Al-Qur'an. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin, lan utawi Allah iku ora maringi pituduh wong-wong kaum kang padha kaningaya. Bagaimana kalau orang sudah beriman terus kafir lagi, ya, dan mereka sudah menyaksikan syahidu anna Rasulullah hakun wajahum bil bayinat, dan dia sudah menyaksikan bersaksi bahwa Nabi Muhammad atau Rasul itu hak. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, dalam penciptaan manusia, semua manusia ini adalah rohnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika sudah menjadi janin, menjadi mudghah, kemudian ditiupkan roh oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditanya di situ oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu bersaksi bahwa aku adalah Tuhanmu? Itu masih baru ditiupkan roh, itu sudah diteken kontrak sama Allah Subhanahu wa taala. Itu seluruh manusia sudah teken kontrak sama Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu mau bersaksi bahwa kamu semua ini adalah aku, Allah adalah Tuhanmu? Maka kontrak mereka tanda tangan semua. Kita dulu waktu masih di janin, kita tanda tangan kontrak, kita mengakui bahwa Allah SWT adalah Tuhan kita semua. Maka tanda tangan kontrak, maka jadilah tiup roh manusia, maka lahir kita semua di dunia. Jadi kontrak kita itu sudah kontrak mati, sudah, bahwa kita bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Maka di sini bagaimana pertanyaannya? Kalau sudah pernah beriman, kemudian bersahadat bahwa Rasulullah itu hak, kok kemudian dia kafir? Ulaika jazaohum anna 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Kang kaya mengkono mau jazaohum piwalese ganjarane wong-wong mau anna 'alaihim la'natullahi, setuhune ing atase wong-wong mau laknatullahi iku laknati Allah, wal malaikati lan laknati para malaikat, wan nasi ajmain lan laknati menungso sekabehane. Orang-orang yang seperti itu orang-orang yang dilaknat. Apalagi ini kalau terjemahan secara letterleknya, orang yang sudah pernah masuk Islam. Ada satu cerita di sini, kaum Ansor yang dia di Madinah itu sudah masuk Islam, tapi kemudian dia murtad, kafir lagi. Maka turunlah ayat ini. Tetapi ayat ini juga menjawab tadi pertanyaan kita. Kan di Al-Quran, kalau tidak salah ini jawaban dari Ustadz Firanda, bahwa orang yang tidak pernah mendengarkan dakwah Islam, dia tidak bisa dihukum. Di Al-Quran ya, Allah tidak akan menghukum orang dan dia tidak pernah mendengar dakwah atau ayat-ayat Allah SWT. Nah sekarang pertanyaannya, ada ndak
orang yang tidak pernah mendengarkan dakwah mengenai Islam. Kalau sekarang tidak ada, ya, karena sudah ada gadget, sudah ada Android, ya, semua orang pegang HP. Tapi kan bilang zaman dulu kan nggak ada orang yang di gunung-gunung. Ini saya cerita saja. Orang Eropa, kenapa orang Eropa kok dihukum? Oh, dia tidak pernah mendengar tentang Islam, tidak pernah dengar dakwah Islam. Di Indonesia abad berapa Majapahit itu? 700, ya. Kerajaannya kita di sini kerajaan Hindu sama Buddha. Karena apa? Karena kekuatan dari India, Hindu. Di Jawa lah katakan gitu ya. Kalau Sumatera Buddha, Sriwijaya. Maka kemudian datanglah Islam, para wali songo. Kemudian berdirilah kerajaan Islam pertama di Jawa, Demak, ya, Raden Patah. Raden Patah masih keturunan Majapahit. Tapi kemudian Majapahit itu turun, ya, kemudian diserang oleh Demak dan kalah. Maka Majapahit menjadi Islam, orang-orang Jawa banyak yang masuk Islam. Bagaimana dengan yang masih Hindu? Kan lari ke Bali, ya, lari ke gunung-gunung, akhirnya di Tengger. Kalau kemudian ini disebut, ini berarti ini orang pernah mendengar dakwah Islam apa enggak? Pernah, pernah. Saudara-saudara kita di Bali itu pernah mendengar, karena waktu di Jawa sudah ada Islam zaman Demak. Jadi kalau kita pakai logika, bukan pakai logika, pakai dalilnya Al-Quran, dihukum apa enggak? Dihukum nanti di akhirat. Dia sudah pernah mendengar, apalagi sekarang. Ini yang dulu nenek moyangnya. Nah sekarang Eropa. Bagaimana dengan Eropa? Eropa kan enggak ada negara Islam di sana. Sama Eropa itu jawabannya. Tahun 1732 itu Spanyol itu dikuasai oleh orang Islam. Jadi dari Maroko, Portugal, Spanyol, ya, itu nyebrang, deket itu. Portugal kan gandeng gitu ya. Kalau ke Eropa, tur ke Eropa Selatan yang di bawah. Ini dekat dengan Afrika Utara, dan maka Spanyol itu kan dikuasai orang-orang Islam ratusan tahun. Maka Alhambra itu Alhamra, ya, itu arsitektur Islam. Di sana nama-nama pakai al semua di Spanyol itu. Karena dulu dikuasai penguasa Muslim. Yang kemudian waktu itu 1700 itu Abdurrahman Al-Ghafiqi. Ini sudah masuk ke Perancis ini. Al-Ghafiqi ini pasukannya sudah dikepung masuk di Perancis, maka terjadi pertempuran The Battle of Tours, sangat terkenal itu kalau kita belajar sejarah. Disitulah adalah namanya Charles Martel, pimpinan pasukan Kristen itu Charles Martel. Kenapa disebut Charles Martel? Karena dia bawa godam. Nah ini pertempurannya sangat dahsyat. Kemudian ini antara kavaleri lawan infanteri. Ya, pasukan Islam ini kan pasukan berkuda yang sangat kuat kavaleri. Ini Charles Martel membawa infanteri. Tapi kemudian pengepungan terjadi. Singkatnya Abdurrahman Al-Ghafiqi terbunuh. Maka kemudian pasukannya kalah, dipukul mundur. Ya. Kan kita logikanya, kalau Abdurrahman Al-Ghafiqi ini di pertempuran Battle of Tours ini menang, Eropa itu jadi negara Islam semua. Seluruh Eropa akan jatuh ke tangan Islam. Karena Perancis ini jantungnya Eropa. Berarti apa? Kan sudah ada dakwah Islam ke Eropa, itu ada. Itu kan ada perang salib. Ya kan, mulai abad berapa? Berapa kali perang salib? Menyerbu dari Eropa sampai ke Palestina, sampai ke Yerusalem. Kan dengar bahwa di situ ada kekuatan Islam, sudah mendengar. Orang Eropa itu masih terbelakang, masih belum ada air, belum ada toilet, belum ada pengetahuan. Tahu adusnya seminggu pisan, sakulan pisan. Orang Islam itu abad ke-7 itu sudah sangat maju. Perpustakaan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, musik, ya, sudah sangat-sangat maju. Jadi dengar mereka dakwah Islam. Maka kalau bukan alasan, dalil yang dikatakan memang di Al-Quran, itu harus kita lihat bahwa dakwah Islam pernah masuk kepada mereka.
khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzabu walahum yundharun. Padha langgeng sapa wong-wong mau fiha la yukhaffaf ing dalem neraka, la yukhaffaf ora dientengake anhum saking wong-wong mau al adzabu apa siksa, walahum yundharun nan ora bakal wong-wong mau yundharun ditangguhake. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kejaba wong kang padha tobat min ba'di dzalika saking sakwise kang kaya mengkono, wa aslahu lan berbuat apik ngapiki sapa wong-wong mau, fa innallaha ghafurur rahim, mongko sedune Allah iku maha ngapura lan maha welas asih. Kalau tobat ya diterima oleh Allah tobatnya. Berapa menit Pak Zuna? Masih ada 3 menit. Kita sudah menginjak ke juz ke-4, alhamdulillah. Minggu depan kita akan mulai di juz ke-4. Kita mulai, masih ada waktu sedikit. Di halaman 547. Lan tanalul birra hatta yunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Lan tanalu ora bakal oleh sira kabeh albirra ing apik, balesan kang apik, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga padha nginfakake sira kabeh mimma saking barang tuhibbun kang sira kabeh padha seneng. Wa ma tunfiqu min syai'in lan apa wae barang kang sira kabeh nginfakaken min sain saking sawiji-wiji, fa innallaha bi alim, mongko setuhune Allah Subhanahu wa taala kelawan barang kang sira kabeh padha nginfakaken iku alim, maha ngudaneni. Ini ada cerita di sini bagaimana para sahabat itu kalau berinfak itu infak yang barang-barang yang sangat dia sayangi, ya. Kalau diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berperang, maka sahabat Utsman, Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, para konglomerat itu kalau infak itu sudah tidak ada hitung-hitungan. Ya bagaimana dengan kita? Kita meniru semaksimal mungkin. Saya ditanya oleh seorang teman, bagaimana ya ketika itu kok para sahabat itu bisa siap mati, perang itu seumur hidupnya bisa 5, 6, 10 kali. Nah kita sekarang bagaimana? Ada satu hadis yang mengatakan dari Rasulullah SAW, Rasulullah SAW itu ajib, gawok, kagum kepada kita semua ini. Orang-orang yang datang jauh setelah Rasulullah SAW tetapi mengimani Rasulullah SAW dan mencintai Rasulullah SAW. Ya, kita ini 1500 tahun dari Rasulullah SAW. Ya, waktu jaraknya itu berapa jam dari Rasulullah SAW? Berbulan-bulan kalau dulu naik kapal. Tapi kan kita mencintai Rasulullah SAW. Nek wis ndelok Ka'bah nangis berbes, kangen sama Rasulullah. Inilah kita ini dicintai, dikagumi oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau kita tidak bisa meniru para sahabat yang berjuang, kan kita bisa bayangkan, saumpama Rasulullah itu kita ini sekarang hidup sama Rasulullah SAW, gelem nggak dijak perang? Budal apa Pak kita Pak? Boleh nggak sama Rasulullah diminta, wis kan doya apa saya punya sepeda motor Rasulullah, diminta Rasulullah, kita kasihkan kepada, kita kasih, karena mereka semua hidup sama Rasulullah. Sekarang standarnya pasti beda. Maka kalau infak mau kita usahakan sing pantes, ya, bukan hal-hal yang kita sendiri sudah tidak doyan kita infakkan. Demikian para jamaah, ibu dan bapak-bapak, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.